Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to Muhibah Podcast. Yang punya seru bareng L, Angie, Lovalvin, dan Gita. Yeay. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dialova. Nama saya Muhammadul Afiansyah. dan saya Gita Fatihah Nirmasari. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pastinya topik yang hot banget, apalagi dengan rekan-rekan yang seru-seru ini. Yeay. Siapa lagi kalau bukan Kak Gita dan Kak Alvin. Halo Kak Gita. Alfa. Nah, gimana nih Kak Gita, apa kabar? Wah, pasti baik banget ya Kak Lova. Kalau Kak Lova sendiri gimana nih Kak Lova? Alhamdulillah baik banget. Nih kalau Kak Alvin nih gimana nih kabarnya? Kayaknya semangat banget dari tadi. Baik banget dong ya pastinya, walaupun sebelum-sebelumnya tuh kita dilanda pandemi yang cukup lama ya, Bener, sekitar bener 2 banget. tahunan kalau nggak salah. Dan walaupun sekarang juga udah masuk endemi teman-teman, kita harus tetap menjaga kesehatan nih Kak. Iya, betul banget. Apalagi sekarang ini lagi perubahan musim atau Pancaroba Kak Lova. Pancaroba ya. Tadi mau nyebutin Panca Indra mata dong ya. Iya, pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan yang dimana nih sekarang ini lagi panas-panasnya, terik di luar ini loh. Sampai Iya, bener, kerasa nebus ini loh, Nembus dinding. tembok. Untung nih. ada kipasnya ya Kak ya. Iya, bener banget. Dan dimana sekarang ini tuh kita lagi dipancing sama yang namanya 2 huruf ini loh Kak. E dan S. Wah, bener Wah. banget. Mereka ini Kayak- satu alfabet tapi kayak jaraknya jauh, Iya, tapi iya. kayak deket banget Ada gitu loh. magnetnya gitu ya. Iya, yang dimana sekarang ini kita harus bisa pendefense mati-matian diri kita tuh agar nggak terjerumus minum es. Iya benar-benar. Karena sekali kita minum es langsung pilek, Batuk gitu. Iya, bener banget. Apalagi yang tadi yang Kak Alvin bilang dari masa pandemi ke endemi, tapi kangen ya hawa-hawanya itu ya. Bener banget sih. Kayak, Iya. Kayak kita beda gitu ngikutin ya. tren-tren pada saat pandemi gitu loh. Iya, hawa-hawanya. Terus kemarin waktu pandemi itu dimana kita tuh bisa mencari mengkulik-kulik bakat-bakat kita nggak sih? Iya. Sekarang kita bisa Bakat menampilkan di terpendam sini. ya. Iya, ternyata saya nggak tahu bakat saya ada di podcast ini. Ini gimana Kak Alvin? Kemarin selama pandemi itu apa aja yang didapetin? Oke, selama pandemi kan kayak banyak banget pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring. Nah, jadi itu yang membuat saya kayak pengen belajar gimana sih caranya menggunakan Zoom, gimana cara menggunakan Google Classroom. Jadi kayak berkat dengan pembelajaran daring tadi, jadi aku tuh bisa tahu gitu loh cara menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Iya bener banget. Kalau Kak Gita nih gimana? Apa ada new experience kah atau apa banget nih? nih Kak. Kalau aku sendiri nih Kak ya, dari dulu ya nggak tahu apa sih itu Google Classroom, jadi tahu dari ngumpulin tugas ataupun materi dari guru nih Kak Lova. Oh iya gitu ya Kak ya. Tapi ternyata tuh kita mendapatkan banyak ini. Kita jadi nggak gaptek Explain. sebenarnya. Ya nggak sih? Iya, Kita jadi bener nggak banget. gaptek. Kita jadi tahu apa sih Google Classroom itu. Dulu kan kalau misalnya ada di Play Store, download for free Google Classroom. Iya, iya, Kita bener. cuma kayak iklan apaan sih ini. Iya sih. Sekarang jadi tahu oh ternyata fungsinya buat ini. Oh ternyata Iya. ini fungsinya buat ini Bener gitu banget kan ya. Kak Lova. Apalagi sekarang tuh kita sebagai pelajar, kita tuh bisa memanfaatkan digital dengan sebaik-baiknya Iya, ya nggak iya. sih selama pandemi kemarin. Benar Yang dulunya kita cuma main game online, terus tiba-tiba pas pandemi kita jadi tahu Zoom, jadi tahu Google Classroom dan lain-lainnya. Membahas tentang digital nih Kak ya. Menurut Kak Gita, apa sih yang Kak Gita tahu tentang sekolah digital? Karena kita lagi di sekolah nih. Iya ya, Iya, lagi bener. sekolah pakai seragam putih Iya, abu-abu ini keren ya. banget gini nih. Wow. Kalau menurut aku nih kayak sekolah digital itu sebuah terobosan baru di mana sistem pendidikan itu gampang banget gitu kalau cara pengaksesannya, bagaimana kita dan teman-teman bisa dengan mudah mengakses bahan ajar ataupun bahan unian dengan cepat dalam suatu jaringan Kak Lova. Oh iya gitu ya, ternyata keren banget. Apalagi bener. sekarang ini kita ada di revolusi industri 5.0 yang dimana 5.0. semuanya tuh kayak everything make it Iya. easy. Gampang nggak banget sih? pokoknya. Iya nggak Bisa sih? didapatkan dengan mudah ya Kak ya. Iya. Dan ngomong tentang 5.0 nih, kayaknya kalau kita lihat perjalanan dari 1.0 ke 5.0 kayaknya udah jauh banget ya. Jauh sih, Kak? banget sih, udah kayak Amerika ke Indonesia. Wah. Ya jauh banget. Berapa jam itu di Apalagi nih ya teman-teman, kalau kita mau kulik-kulik lagi mengenai 1.0, itu dimana tuh bener-bener basicnya. Sekolah baru menyediakan yang namanya komputer, lab TIK, lalu pemasangan wifi, dan itu bener-bener yang kayak
oh ini baru kita sediakan atau masih belajar tentang basic-basicnya. Tetapi ketika sudah beralih era atau perjalanan sudah mulai berjalan yaitu 2.0, di mana sekolah itu sudah menyediakan peralatan digital mengenai pembelajaran how to use smartphone, how to use komputer dan lain-lain. Kita bisa diajarkan dan guru-guru atau pendidik itu sudah mulai menggunakan sistem penilaiannya menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Tapi Kak Gita dan Kak Alvin, saya ini Kenapa nih, sebenarnya masih minus pengetahuan mengenai 3.0. Menurut Kak Alvin ini gimana sih 3.0 itu? Oke, untuk 3.0 sendiri nih sebenarnya agak mirip-mirip sih sama 2.0. Seperti yang udah dikatakan sama Kak Ova tadi, sekolah-sekolah tuh udah bisa menyediakan kayak komputer-komputer dan lain sebagainya. Nah, di 3.0 sendiri, sekolah-sekolah tuh udah mulai menerapkan kurikulum ICT. Wah, berbasis ICT ya, berarti Iya. keren banget sih, udah mulai Nah, maju. Iya. Dan sekolah-sekolah pun udah mulai melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pengajar agar mampu mengajarkan Murid-murid menggunakan teknologi yang canggih. Benar. Sepertinya nih Iya. lagi ngeblank sedikit, nggak apa-apa, Kak. Kita kan lagi ngobrol-ngobrol santai. Oh, jadi gitu ya Kak Alvin. Sebenarnya saya tahu sedikit-sedikit mengenai 3.0, tapi nggak yang tahu banget. Ternyata di 1.0 sampai until 3.0 itu we learn about the basic, we learn about the Iya. theory. Jadi kayak kita Dasarnya masih ya. belajar tentang teori-teorinya. Tetapi nih Kak Alvin, yang Kak Alvin perlu ketahui ya, katanya dari 3.0 ke 4.0 itu melakukan perubahan yang sangat pesat. Jauh Bener-bener banget sih. iya, bener-bener sudah maju sekali zaman. Tapi menurut Kak Gita sendiri, pandangannya Kak Gita nih seperti apa? 3.0 ke 4.0 dan ke 5.0 Wah, yang sekarang banyak ini. banget ya. Iya, iya. Iya. Jadi tuh perubahan dari 3.0 ke 4.0 sendiri itu besar banget ya kayak perubahannya. Jadi di 4.0 sendiri itu bangkitnya teknologi atau bangkitnya sebuah internet. Jadi kita serba apa-apa itu serba instan, serba internet ya kayak. Kita belanja, kita belajar, kita apa mencari apapun ya serba internet gitu. Terus ke 5.0 ini sendiri, di revolusi 5.0 ini sendiri itu kita sebagai pelajar diperkenankan atau diperintahkan untuk mengasah kemampuan kita, mengasah kreativitas kita dengan hard skill ataupun soft skill kita kalau Val. Oh, jadi benar-benar maju banget ya. Soalnya yang saya alamin, saya rasakan sekarang, kita kan lagi ada di titik 5.0 ya dari 5.0, tahun iya, 2021 kemarin. Itu benar-benar keren banget. Sekarang tuh udah ada sistem ojol, kok lapar Iya, juga iya. pencet Iya sih. ojol. Terus kalau belanja Grab itu gitu. sekarang ya Kak Alvin ya dan Kak Gita, itu kita udah nggak perlu shopping yang harus ke mall dan Ke lain-lain pasar karena gitu sekarang ya. udah ada aplikasi oranye, hijau, iya bener-bener. kuning, merah, Banyak banyak sekali. banget ya. Pelangi ya kan? Iya, pelangi. Karena Merah, kayak udah kuning, full hijau. color sekarang di HP kita ini. Kita tinggal download, terus cari apa yang mau kita cari. Ini benar-benar udah maju banget ya Kak ya. Kayak ibarat sekarang tuh puncak kejayaannya anak-anak yang mageran. Nah benar banget nih Kak Alvin. Apalagi anak mageran sekarang tuh semuanya sekarang serba disediakan. Kayak serba ada gitu loh. Cuman kembali lagi, how we manage ourselves. Gimana kita memanajemen diri kita biar nggak cuma mageran, tapi kita bisa memanfaatkan waktu luang itu untuk hal-hal yang lebih positif. Iya ya. Contohnya dari penggunaan era sekarang nih di era sekolah digital 5.0 kita harus bisa mengupgrade diri kita yang udah tadinya udah nggak gaptek, sekarang kita Jadi serba tahu gitu iya, ya. jadi serba tahu gimana kita sekarang kita bisa bikin tren gitu loh kayak tips cara belajar efektif. Wah, Iya jadi sih. tinggal Tips cara menghafal dengan cepat seperti Iya, yang iya. saya buat di beberapa reel saya gitu. Oke. mantap berarti ya kamu. Iya, seperti yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol Iya. ternyata Iya. panjang banget ya Kak ya. Kita udah ngobrol lama. Udah nggak berasa kayak udah setahun ini ya kita ngobrol. Setahun. Oh enggak ya? 50 tahun. Wow, lama juga Setengah ya. abad dong, Kak. Ternyata udah lama dan udah dari tegang sampai Iya. yang ke serius sampai yang kayak Ketawa-ketawa lucu-lucu gitu. itu ya. Nah iya, dari yang tadi kita obrolin semuanya ini, kita bisa menyimpulkan bahwasanya di era 1 sampai 5.0 ini kita bisa melihat perkembangan dunia ini sangat bagus sekali ya. Mulai dari teknologi dan lain-lain. Kembali lagi sekarang kepada diri kita, gimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk pelatihan kreativitas kita, kemampuan kita, karena ini benar-benar membantu sekali ya saat ini itu untuk kita di masa depan. Belajar tanpa berilmu itu nggak ada gunanya, tapi berilmu tanpa belajar itu juga bahaya. Saya Nafsa Dialova, Saya Muhammad Alfiansyah. Dan saya Gita Fatihah Nirmalasari. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.